Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menerapkan tilang elektronik bagi seluruh pengemudi kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di wilayah Jakarta. Fitur kamera baru ini disebut-sebut dapat memantau penggunaan sabuk pengaman hingga mendeteksi pengendara yang menggunakan gadget. Dan seperti apa efektivitasnya, Ani Rahmi akan memaparkan datanya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan, Ani. Pemberlakuan kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik hari ini memasuki hari kedua. Sebelum saya memaparkan efektivitasnya dan potensi pelanggaran serta kecelakaan apa saja yang bisa dicegah dengan tilang elektronik ini, kita bergabung terlebih dahulu dengan Franska Lukito di kawasan Sarinah, Tamrin, Jakarta. Franska, bisa diceritakan bagaimana pelaksanaan tilang elektronik di hari kedua di lokasi tempat Anda berada? Ya, Ani, 2 hari setelah dilakukan pemasangan kamera pemantau tilang elektronik baru yang dipasang di 10 titik di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin ini, tepatnya di kawasan Sarinah, persimpangan Sarinah tempat kami melaporkan saat ini, kami melihat sejak pagi hari tadi masih cukup banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kawasan ini. Terkhusus tadi kami memantau cukup banyak kendaraan yang berasal dari arah Tanah Abang, ini langsung berbelok kanan mengarah ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Padahal di traffic light di tempat tersebut sudah dibuat rambu lalu lintas adanya pelarangan untuk langsung berbelok ke kanan, terkecuali untuk kendaraan bus, kendaraan umum begitu, dan juga tidak diberlakukan pada hari libur. Dan memang selama pemberlakuan elektronik tilang ini tidak cukup banyak petugas kepolisian yang berjaga di titik-titik yang diberlakukannya tilang elektronik, dan ini menjadi salah satu alasan beberapa masyarakat yang kami sempat tanyain tadi lebih takut tidak melanggar peraturan ataupun rambu lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga di tempat tersebut. Padahal melalui kamera ini seluruh aktivitas pengendara ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengendara terpantau dan langsung terkirim ke database pihak kepolisian. Dari puluhan kamera terbaru yang dipasang di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin ini, ada beberapa pelanggaran yang dapat dipantau melalui kamera tersebut dan terekam langsung di kamera itu. Di antaranya adalah pelanggaran marka jalan, kemudian pelanggaran lampu lalu lintas, dan juga penggunaan gadget, begitu juga dengan sabuk pengaman, dan juga ada batas kecepatan kendaraan, yakni 40 km per jam. Dan nantinya surat tilang tersebut akan dikirim ke alamat sesuai dengan surat-surat kendaraan, dan ada batas waktu 14 hari untuk membayarkan denda kendaraan tersebut. Jika tidak dibayarkan, STNK kendaraan Anda akan terblokir secara otomatis. Sumi. Baik, Franska Lukito, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari Sarinah, Jakarta. Pemirsa, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE atau sistem tilang elektronik adalah inovasi dalam menertibkan lalu lintas, termasuk upaya untuk menurunkan pelanggaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hadirnya sistem ini awalnya sempat menuai pro dan kontra, namun pihak kepolisian menyatakan bahwa sistem ini bisa menekan pelanggaran lalu lintas hingga 50%. Ini mengacu pada evaluasi penerapan sistem ini sepanjang 1 November 2018 hingga 27 Juni 2019 atau sekitar 8 bulan. Nah, sistem ini sendiri pada awalnya sudah diperkenalkan selama 1 bulan sepanjang Oktober 2018. Kita lihat evaluasi penerapannya dari November sampai 27 Juni 2019. Total ada 12.542 unit kendaraan yang tertangkap oleh tilang elektronik di 2 kawasan, yaitu di kawasan Jalan Medan Merdeka dan di Jalan MH Tamrin. Dirlantas Polda Metro Jaya dalam wawancara kepada media 1 Juli lalu mengungkapkan bahwa sebelum sistem tilang elektronik diterapkan, sepanjang ruas Jalan MH Tamrin saja
terjadi rata-rata 800 pelanggaran lalu lintas setiap harinya. Setelah sistem tilang elektronik diterapkan, perharinya turun hanya tersisa sekitar 20 pelanggaran saja atau tersisa sekitar 2,5% dari rata-rata pelanggaran per hari. Angkanya tidak jauh berbeda dari sini kalau misalnya terjaring dalam 8 bulan ada 12.542 mobil yang terjaring, rata-rata 800 kendaraan per hari. Satu bulan katakanlah ada satu hari di mana Car Free Day, begitu satu bulan ada sekitar 26 hari. 800 kali 26 kali 8 bulan sekitar 166.000 dibagi 12.000 dibagi 166.000 sekitar 7%. Tidak terlalu jauh berbeda. Dan dari 12.542 yang terjaring, hanya 10.000 yang memang terbukti melakukan pelanggaran. Ada beberapa yang terpaksa nomor polisinya diblokir, namun yang tidak terblokir ada 2.783 yang diblokir, namun ada juga yang tidak diblokir. Yang tidak diblokir cukup banyak, 78. Kemudian ada pengemudi yang mengurus sehingga blokirnya dibuka, ada 653. Nah, yang nakal artinya nomor polisi yang sudah melakukan pelanggaran tapi kemudian mengulangi pelanggarannya ada 4. Kita simak video yang dikeluarkan oleh redaksi TMC Ditlantas Polda Metro Jaya bagaimana cara kerja atau mekanisme dari tilang elektronik berikut ini. Mulai 1 November 2018, Ditlantas Polda Metro Jaya mulai memberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Pelanggar yang tercapture oleh kamera ETLE akan langsung diverifikasi oleh petugas back office di RTMC Polda Metro Jaya untuk memastikan validitas jenis pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui PT Pos atau melalui alamat email dan nomor handphone pelanggar. Proses tersebut akan dilakukan 3 hari setelah tanggal terjadinya pelanggaran. Dalam surat konfirmasi tersebut juga akan disertakan foto bukti pelanggaran. Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan melalui website www.etle-pmj.info atau melalui aplikasi Android etle-pmj. Pemilik kendaraan juga dapat mengirimkan kembali belangko konfirmasi tersebut ke posko ETLE di Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi. Dengan metode konfirmasi ini, pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subjek pelanggar, termasuk jika kendaraan telah dijual ke pihak lain dan belum dilakukan proses balik nama. Setelah proses konfirmasi dari pemilik kendaraan diterima, selanjutnya pelanggar akan diberikan tilang biru sebagai bukti pelanggaran, serta kode BRI virtual atau BRIVA sebagai kode virtual pembayaran tilang melalui Bank BRI. Selanjutnya, pelanggar diberikan waktu selama 7 hari lagi untuk melakukan pembayaran denda tilang. Jika tidak ada pembayaran, akan dilakukan pemblokiran STNK sementara sampai denda tersebut dibayarkan. Saya ingatkan sekali lagi setidaknya ada 7 pelanggaran yang bisa dipantau oleh CCTV yang canggih ini dalam sistem tilang elektronik. Ada 7 pelanggaran yang dipantau, tadi sudah disebutkan oleh Franska, beberapa di antaranya. Yang pertama adalah plat ganjil genap yang tidak sesuai dengan tanggalnya. Lalu pelanggaran terhadap marka dan juga rambu jalan. Pelanggaran terhadap batas kecepatan ini juga bisa terdeteksi. Dan juga pelanggaran terhadap kesalahan jalur atau mereka yang melawan arus. Masih ada 3 pelanggaran lagi. Karena ada 7 setidaknya pelanggaran yang dipantau. Mereka yang kelebihan daya angkut dan juga dimensi juga bisa terpantau oleh CCTV lalu menerobos lampu merah dan juga pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan helm, penggunaan sabuk pengaman dan juga larangan untuk menggunakan telepon seluler. Saya akan sedikit mengulas mengenai penggunaan telepon seluler ini. Saya akan soroti khusus karena untuk menjelaskan ini adalah potensi yang coba untuk ditekan dengan adanya tilang elektronik. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1 sudah menyebutkan bahwa setiap orang
orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Garis bawahi konsentrasi di sini. Nah, pelanggaran atas pasal ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sayangnya saya tidak bisa menemukan data jumlah kecelakaan karena menggunakan handphone atau ponsel di Indonesia. Saya mengutip posting akun Instagram dari Divisi Humas Polri yang mengutip penelitian dari Governors Highway Safety Association di Amerika Serikat yang menemukan bahwa penelitian internasional pun mengungkapkan bahwa penggunaan ponsel saat mengemudi menyumbangkan 1 dari 4 setiap kecelakaan lalu lintas. Artinya 25% dari total kecelakaan lalu lintas penyebabnya adalah penggunaan ponsel. Nah, bahaya pengguna ponsel ini bukan pada cara menggunakannya, apakah menggunakan handsfree atau tidak, bukan pada caranya, melainkan lebih kepada topik pembicaraan atau apa yang sedang dibicarakan pada saat itu, begitu. Artinya ada gangguan konsentrasi yang terpecah dari pengemudi kendaraan di mana yang pada harusnya dia berkonsentrasi pada jalan namun berkonsentrasi pada topik yang sedang dibicarakan pada saat itu. Bahkan penggunaan HP jauh lebih berbahaya daripada berkendara saat mabuk. Ber-SMS atau texting itu ternyata 6 kali lebih memungkinkan menyebabkan kecelakaan dibandingkan dengan berkendara saat mabuk. Saya juga coba mengutip data dari Amerika Serikat yang dikutip lagi di sini dari statistika. Bagaimana gambaran dari statistika ini? Ada data dari tahun 2010 sampai tahun 2015 bagaimana trennya. Ternyata terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk kecelakaan karena menggunakan handphone. Dari tahun 2010 sampai tahun 2015 ada penambahan sedikitnya 50%, sementara fatalities atau jumlah meninggal ada penambahan sekitar 17%. Di tahun 2015 setidaknya 70.000 kasus kecelakaan karena penggunaan handphone, menyebabkan 476 meninggal dunia. Lalu bagaimana gambarannya terkini? Pada tahun 2018, National Safety Council di Amerika Serikat mencatat dari 70.000 kecelakaan di tahun 2015, 2018 jumlahnya menjadi 1,5 juta kecelakaan terjadi pada saat pengendara menggunakan ponsel. Data ini dilengkapi oleh Departemen Transportasi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa dari 476 kasus meninggal dunia, 2018 naik menjadi 3.000 hingga 6.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di mana pengemudi diketahui tengah menggunakan ponsel. Jadi pilih salah satu. Matikan ponsel Anda atau mobil Anda karena dua hal ini sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan secara bersamaan. Anda bisa terkena denda Rp750.000 atau kurungan paling lama 3 bulan. Atau bahkan harus membayarnya dengan nyawa Anda hanya karena menggunakan ponsel saat berkendara. Hati-hati. Zakia, kembali ke Anda. Baik, Ani Rahmi, terima kasih atas pemaparannya.